Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Pancasakti Tegal, yang saya hormati Bapak Ibu pembicara Seminar Nasional PPG Universitas Pancasakti Tegal, yang saya hormati rekan-rekan pemakalah serta peserta Seminar Nasional PPG Universitas Pancasakti Tegal yang berbahagia. Perkenankan saya Ilmi Fariko, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan selama mengikuti PPL 2 di SMK Negeri 2 Tegal. Adapun penelitian tindakan kelas yang saya lakukan berjudul Small Group Discussion sebagai cara untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas 10 AKL 2 di SMK Negeri 2 Tegal pada materi laporan perubahan modal dan neraca perusahaan dagang semester genap tahun ajaran 2022-2023. Adapun beberapa hal yang akan saya paparkan di sini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dilatar belakangi oleh beberapa hal, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang masih dirasa perlu adanya perbaikan, khususnya di SMK Negeri 2 Tegal, kelas 10 AKL 2, di mana berdasarkan data awal yang saya peroleh, sebanyak 67% siswa di kelas 10 AKL 2 yang mencapai ketuntasan belajar. Padahal sekolah mengharapkan kurang lebih 85% siswa mampu tuntas dalam belajar di setiap mata pelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil belajar dari peserta didik di kelas 10 AKL 2 ini masih mengalami kesulitan atau rendah dalam hasil belajarnya. Hal lainnya yakni pada fenomena yang terjadi di lapangan, banyak sekali guru-guru yang masih menggunakan metode atau model pembelajaran yang konvensional, artinya berpusat pada guru, di mana guru hanya menerangkan materi kepada siswa atau peserta didik, sedangkan peserta didik di situ hanya menjadi audiens ya, yang mendengarkan ceramah dari guru yang mengajar. Hal ini akan memberikan dampak pada keaktifan peserta didik yang rendah. Hal ini juga terjadi pada kelas 10 AKL 2. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan lebih detail beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, guru masih menggunakan model konvensional, artinya pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga menyebabkan siswa pasif dalam pembelajaran. Kemudian, identifikasi masalah yang kedua, hasil belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran dasar akuntansi dan keuangan lembaga masih relatif rendah berdasarkan data observasi awal yang peneliti peroleh. Kemudian, identifikasi masalah yang ketiga, yakni siswa merasa bosan dengan model pembelajaran konvensional dan tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Nah, dari latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian tindakan kelas ini adalah menjawab atau memberikan solusi atau mengatasi problem yang ada di kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 2 Tegal, yakni untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan keaktifan peserta didik kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 2 Tegal pada materi laporan perubahan model dan neraca perusahaan dagang semester genap tahun ajaran 2022-2023 setelah diterapkan model pembelajaran small group discussion. Penerapan model pembelajaran small group discussion ini dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari dan Pratiwi yang menunjukkan bahwa small group discussion ini mampu meningkatkan hasil belajar dan keaktifan dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun metode penelitian yang digunakan, yakni meliputi objek dalam riset ini, yakni small group discussion sebagai solusi meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan aktif siswa kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 2 Tegal pada materi laporan perubahan modal dan neraca perusahaan dagang semester genap tahun ajaran 2022-2023. Riset ini dilakukan selama bulan Maret dan Juni 2023, di mana masing-masing siklusnya ini terdiri dari 2 kali tatap muka, di mana peneliti melakukan 2 kali siklus dan masing-masing siklusnya diterapkan proses
prosedur riset berupa perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Untuk mengumpulkan data sendiri, peneliti menggunakan dua cara, yakni tes tertulis untuk mengumpulkan informasi hasil belajar dari segi kognitif dan psikomotorik, sedangkan untuk ranah afektifnya, peneliti menggunakan metode observasi dan juga dokumentasi. Sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini berupa data primer dan juga data sekunder, yang mana data-data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Kemudian penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil apabila kurang lebih 85% hasil belajar siswa memenuhi nilai kriteria ketuntasan belajar dengan jumlah siswa yang aktif pada kondisi pasca siklus itu jauh lebih besar dibandingkan kondisi prasiklusnya. Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, maka hasil dari penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa hasil belajar dan juga keaktifan peserta didik di kelas 10 AKL 2 setelah penerapan model small group discussion ini cenderung mengalami tren yang positif, yaitu naik dari prasiklus sampai dengan siklus kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya diskusi kelompok dalam proses pembelajaran mampu mengaktifkan siswa. Siswa akan lebih aktif, lebih termotivasi untuk belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Berdasarkan hasil diskusi penelitian tindakan kelas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya small group discussion dalam proses pembelajaran mampu menjadi solusi alternatif bagi guru mendesain proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, sehingga peserta didik akan cenderung aktif dalam proses pembelajaran dan juga meningkatkan hasil pembelajarannya. Adapun bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama, yaitu small group discussion, diharapkan bisa memperhatikan sintak dari small group discussion khususnya pada saat pengorganisasian peserta didik. Diharapkan peserta didik diorganisasikan atau dikelompokkan berdasarkan kelompok yang heterogen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru Indonesia.